Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi activity based costing yang merupakan suatu konsep dalam menentukan harga biaya produksi di sebuah perusahaan. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu saya sebagai moderator pertama dan moderator dan pemateri pertama. Saya Maya Holida dengan NPM 2411021096 dan teman saya adalah Ani Tri Agustin dengan NPM 2411021075. Nah, di sini kami berterima kasih kepada Ibu Ratna Setianti, SEMSI, AKT selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materi selanjutnya. Baiklah, di sini kami akan menerangkan tentang suatu konsep activity based costing. Nah, di sini, activity based costing adalah suatu sistem perhitungan harga pokok di mana sekumpulan overhead itu dialokasikan dengan menggunakan satu atau lebih faktor yang tidak berhubungan dengan faktor volume. Jadi, activity based costing adalah merupakan suatu proses di mana ketika perusahaan untuk menentukan harga biaya produk itu dengan acuan dasar suatu aktivitas selama proses produksi. Jadi setiap aktivitas itu akan memicu timbulnya suatu biaya. Jadi semakin banyak produk yang menggunakan aktivitas di suatu proses produksi ataupun aktivitasnya lebih rumit, pasti harga pokok produk tersebut akan lebih tinggi dibandingkan produk yang hanya memerlukan aktivitas yang lebih sedikit daripada proses produksi. Nah, pendekatan ini tuh memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana biaya sebenarnya yang terjadi dalam operasi bisnis. Kemudian perbedaan sistem ABC dan tradisional. Jadi, sistem tradisional itu merupakan biaya yang dibebankan pada produk berdasarkan hubungan yang diasumsikan atau yang paling mudah. Jadi, biaya ini tuh dibebankan berdasarkan satuan volume ataupun jam kerja. Jadi, semakin banyak jam, jadi suatu produk itu yang diproduksi, jumlah unitnya itu akan dibagi dengan sesuai satuan volume ataupun jam kerja. Sedangkan jika menggunakan penetapan harga activity based costing itu biaya itu dialokasikan terlebih dahulu ke aktivitas. Jadi setiap aktivitas itu akan memicu suatu timbulnya biaya. Setelah aktivitas tersebut ada biayanya, biaya tersebut akan dibebankan lagi kepada suatu produk. Jadi penetapan harga ABC itu menggambarkan data yang lebih akurat, detail dibandingkan pada harga pokok tradisional. Karena pada sistem harga ABC itu benar-benar menggambarkan operasi bisnis yang sebenar-benarnya. Kemudian tujuan metode ABC. Jadi, metode ABC itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menentukan biaya produk secara akurat. Karena setiap aktivitas itu digambarkan sebagai pemicu suatu timbulnya biaya, maka setiap aktivitas itu pasti akan dicatat sesuai dengan aktivitas itu tersendiri. Jadi, semakin banyak aktivitas itu terdata, tercatat, maka harga produk tersebut akan jauh lebih mahal juga. Maka dari itu, ketika menentukan harga biaya produk itu tidak ada namanya suatu kekeliruan yang besar, karena terdapat adanya suatu data yang akurat. Kemudian, tujuan kedua adalah membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi, ketika data itu akurat, pasti akan sangat membantu manajer dalam mengambil keputusan di masa depan nanti di suatu perusahaan, karena ketika data itu akurat, pasti manajer tidak perlu kebingungan bagaimana cara menentukan strategi penjualan, kemudian bagaimana menentukan laba yang maksimum, serta bagaimana cara berinovasi yang sangat bisa menggait para konsumen itu. Jadi, jika keputusan itu tepat, pasti perusahaan akan lebih berkembang lagi.
Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Jadi ada produk yang menghasilkan nilai tambah atau kualitas dan ada juga produk yang tidak menghasilkan nilai tambah atau kualitasnya itu sama sekali tidak ada. Nah, dengan menggunakan metode ABC, suatu produk yang tidak menghasilkan nilai tambah itu pasti akan ditemukan, sehingga ketika ada produk tersebut pasti aktivitas yang dilakukan sama proses produksi akan dihilangkan atau dikurangi, sehingga jika ini akan dihilangkan produk yang tidak bernilai tambah pasti juga akan mengurangi namanya pemborosan dalam waktu, tenaga, ataupun biaya. Oke, kita lanjut ke materi activity level. Nah, activity level ini merupakan sistem yang menunjukkan suatu tingkatan aktivitas dalam proses produksi. Yang pertama ada tingkatan unit level, yang kedua adalah batch level, yang ketiga product level, dan empat adalah plan level. Setiap tingkatan dapat diidentifikasi terdiri dari aktivitas, biaya, dan pemicu. Kemudian pada unit level atau pertama adalah biaya yang timbul ketika memproduksi satu unit produksi. Nah, jadi biaya ini tuh meningkat secara proporsional tergantung berapa unit yang diproduksi. Semakin banyak unit yang diproduksi, maka semakin tinggi pula biaya yang diperlukan dengan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian Nah, semakin banyak unit yang diproduksi, semakin tinggi pula biaya diperlukan sembari dengan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian ada batch level. Nah, biaya ini tuh timbul karena memproduksi suatu batch ataupun suatu kelompok. Nah, tidak peduli berapa kelompok itu terdiri dari 10 unit ataupun 50 unit, jika satu batch karena dia itu dihitung berdasarkan batch bukan berdasarkan satu unit. Nah, contohnya adalah satu cost dan material handling atau biaya penyetelan mesin dan penanganan bahan. Nah, biaya pada perbedaan level unit, biaya pada level batch itu bersifat tetap meskipun satu atau lebih unit ditambahkan dalam setiap batch sama masih dalam kapasitas tertentu. Nah, memicu biayanya yaitu adalah aktivitas yang bervariasi dengan jumlah batch produksi yang diperlukan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang ketiga ada produk. Produk itu biaya yang dikeluarkan untuk mendukung sejumlah produk yang dihasilkan. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh adanya tambahan satu ataupun satu batch dalam produk. Nah, contohnya itu biaya desain, biaya pengembangan produk, dan biaya pembuatan prototype. Selanjutnya yang keempat itu ada plan, biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kapasitas pabrikasi. Contohnya itu kayak biaya sewa gedung pabrik, biaya depresiasi pabrik, biaya asuransi pabrik. Nah, pada umumnya luas ruangan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas pabrikasi dijadikan sebagai pemicu munculnya biaya tingkat pabrik. Nah, selanjutnya itu ada perbandingan sistem ABC dengan tradisional costing. Kalau akuntansi biaya kontemporer itu memakai sistem informasi biaya didesain untuk semua jenis perusahaan, contohnya kayak jasa, dagang, dan manufaktur. Sedangkan akuntansi biaya tradisional ini menggunakan sistem informasi biaya didesain untuk perusahaan manufaktur sebagai model. Nah, selanjutnya ada sistem informasi biaya mencakup seluruh biaya full cost. Itu ada di akuntansi biaya kontemporer. Di tradisionalnya itu ada sistem informasi biaya berfokus hanya ke satu tahap proses produksi atau full costing. Terus yang ketiga itu ada sistem informasi biaya yang ditujukan untuk menghasilkan informasi biaya dan informasi operasional kayak manajer, karyawan. Sedangkan di akuntansi biaya tradisional itu ada sistem informasi biaya ditunjukkan untuk menghasilkan informasi bagi manajemen puncak dan pihak luar perusahaan dan pajak. Yang keempat itu ada sistem informasi biaya menyediakan informasi tentang penyebab munculnya biaya aktivitas. Nah, sedangkan akuntansi biaya tradisionalnya itu sistem informasi didesain untuk mengungkapkan konsumen
produk, dan sumber daya. Yang terakhir ada informasi yang dihasilkan digunakan untuk empowering dan informing. Sedangkan di akuntansi biaya tradisional itu ada informasi yang dihasilkan untuk costing dan controlling. Nah, ini ada contoh kasusnya. Perusahaan ABC menghasilkan 2 produk X dan Y. Informasi terkait sebagai berikut. Diketahui keterangannya unit diproduksi dengan X 98 unit 1000 unit dan Y-nya 200 unit. Nah, direct materialnya itu 980.000 dengan Y-nya 30.000. Nah, direct labornya itu 980.000 dengan Y-nya 20.000. Dan biaya overhead-nya 98.000 DLH dengan Y-nya 2.000 DLH. Dan stupnya 40 stup dengan Y-nya 40 stup juga. Desain charge-nya 12 desain dengan Y-nya 8 desain. Nah, batch level cost itunya 800.000 dengan produk level cost-nya 600.000 dengan outer overhead cost-nya 1.600.000. Jadi total cost-nya itu 3 juta. Nah, setelah soal yang tadi menggunakan perhitungan dengan ABC costing. Yang langkah pertama itu identifikasi aktivitas dan total overhead pabrik. Dalam metode ABC costing, biaya overhead dibebankan berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya. Aktivitasnya itu ada stup, desain, overhead lain atau pabrik dengan total semua overhead pabrik dijumlah, jadi hasilnya 3 juta minus 3 juta. Nah, yang langkah kedua itu ada hitung biaya per aktivitas. Nah, tujuannya itu menentukan biaya per unit aktivitas dengan membagi total overhead dengan cost driver. Yang ketiga itu ada mengalokasikan overhead ke setiap produk. Tujuannya itu menentukan total overhead setiap produk berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi. Nah, langkah keempatnya menghitung total production cost per produk. Tujuannya itu menjumlahkan semua komponen biaya produksi seperti direct material, direct labor, dan overhead untuk setiap produk. Jadi semua produk X dan Y itu dijumlahkan, hasil akhirnya menjadi produk X 4.288.000 produk X-nya dengan produk Y-nya itu 722.000. Baiklah, langsung ke tahap berikutnya yaitu perhitungan dengan ABC costing. Nah, tadi sudah dijelaskan mulai langkah-langkah oleh rekan saya yaitu Anis, karena saya akan melanjutkan dengan menghitung unit cost, yaitu harga pokok per unit. Jadi rumusnya adalah total production cost dibagi dengan jumlah unit produksi. Nah, pada produk X itu total production cost-nya itu sebesar $4.288 dan jumlah unit produksinya 98.000 per unit. Sedangkan produk Y-nya $722 dengan total produksi cost dan jumlah unit produksi sebesar 200 unit. Nah, di sini kita menghitung 4.288 dibagi dengan 98.000 per unit, hasilnya harga pokok per unit produk X itu 44 per unit, sedangkan harga pokok per unit produk Y itu sebesar 3.610 unit. 3.610 per unit. Nah, di sini saya langsung membandingkan antara ABC costing dan traditional costing. Nah, tujuannya untuk mengetahui perbedaan hasil perhitungan harga pokok per unit antara sistem traditional costing dan activity based costing. Nah, pada produk X, traditional costing itu menghasilkan $50 per unit, sedangkan produk X ABC costing menghasilkan 44 per unit. Nah, di sini produk X itu pada ABC costing itu lebih murah karena karena biaya overhead itu dibebankan ke lebih banyak aktivitas dan lebih banyak tersebar ke
banyaknya unit. Jadi akan menghasilkan harga yang lebih murah dibandingkan pada produk X. Sedangkan pada produk Y, traditional costing itu 550 per dolar per unit, sedangkan ABC costing 3.610 per unit. Nah, pada ABC costing ternyata harga produk Y itu lebih mahal dibandingkan dengan traditional costing karena pada produk Y itu digambarkan bahwa suatu produk tersebut itu memiliki unit yang lebih kecil kan tadi, unitnya lebih kecil, namun karena dia membutuhkan aktivitas yang lebih rumit, aktivitasnya itu banyak sekali sehingga ketika aktivitas itu memicu suatu timbulnya biaya, maka dari itu harga pada produk Y itu lebih mahal dibandingkan pada produk Y, pada traditional costing. Nah, di sini ternyata pada ABJ costing itu memberikan hasil yang lebih akurat untuk menetapkan harga dan evaluasi kinerja produk. Kesimpulannya, metode ABC itu menelusuri biaya berdasarkan aktivitas proses produksi. Nah, aktivitas itu akan menjadi pemicu suatu timbulnya biaya, sehingga akan menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat dan relevan. Metode ini membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi, mengendalikan biaya, serta mengambil keputusan strategis secara tepat dalam penetapan harga dan analisis profitabilitas. Baiklah, demikian dari presentasi kami dan mengenai materi activity based costing dan juga sebagai materi terakhir dari akuntansi biaya. Mohon maaf kami dari kelompok 5 banyak kesalahan dalam presentasi kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu Ratna Septianti selaku dosen pengampu akuntansi biaya yang sudah menemani kami dalam proses belajar. Baiklah, kami tutup presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.